Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Tri Sulistiono SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH selaku dosen pengampu hukum ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Kamelia Zahra dengan NIM 8111422428. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari konsiliasi dan arbitrase dalam hukum ketenagakerjaan. Saya akan menjelaskan mengenai dua mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu konsiliasi dan arbitrase. Sebelumnya, apa sih arti dari keduanya? Yang pertama adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui seorang konsiliator yang netral. Konsiliator bertugas membantu para pihak, yaitu pekerja dan pengusaha, untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hukum konsiliasi di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses konsiliasi dilakukan secara sukarela dan kesepakatan yang dihasilkan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak. Jika tidak mencapai kesepakatan, konsiliator akan menerbitkan anjuran tertulis. Lalu yang kedua adalah arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh arbitrator yang dipilih oleh kedua belah pihak. Keputusan arbiter bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan banding ke pengadilan. Dasar hukumnya juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Arbitrase umumnya digunakan untuk perselisihan yang melibatkan hubungan kerja dengan skala besar atau kontrak kerja yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi ini. Yang pertama adalah konsiliasi. Konsiliasi efektif untuk menyelesaikan konflik secara cepat tanpa perlu keputusan hukum yang mengikat. Dan yang kedua adalah konsiliasi cocok untuk kasus di mana kedua pihak bersedia berkompromi. Sedangkan untuk arbitrase memberikan keputusan yang final dan mengikat, tetapi membutuhkan proses yang lebih panjang. Arbitrase juga cocok untuk kasus di mana kompromi sulit untuk tercapai dan diperlukan penegakan hukum yang tegas. Terima kasih. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus yang penyelesaiannya menggunakan arbitrase dan juga konsiliasi. Jadi, pada PTX merupakan sebuah perusahaan retail besar yang memutuskan hubungan kerja terhadap 50 karyawannya secara sepihak dengan alasan efisiensi bisnis akibat penurunan pendapatan. PHK ini dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa pemberian kompensasi sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karyawan yang di PHK merasa hak mereka dilanggar karena yang pertama adalah tidak ada musyawarah sebelumnya dan yang kedua adalah tidak diberikan pesangon yang seharusnya telah diatur dalam undang-undang. Kemudian di sini masalah utamanya ada dua. Yang pertama adalah perusahaan tidak mematuhi kewajiban untuk memberikan pesangon dan yang kedua tidak ada negosiasi atau pemberitahuan resmi sebelum PHK dilakukan. Kemudian, bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertama, setelah karyawan mengadukan permasalahan ini ke serikat pekerja, serikat mencoba menyelesaikan konflik melalui lembaga bipartit. Namun, negosiasi bipartit gagal karena perusahaan menolak memenuhi tuntutan karyawan dengan alasan situasi finansial yang mendesak. Kemudian, yang pertama adalah penyelesaian melalui konsiliasi. Yang pertama adalah mengajukan permohonan ke konsiliator. Serikat pekerja membawa masalah ini ke lembaga konsiliasi di Dinas Ketenagakerjaan setempat. Konsiliator yang ditunjuk adalah pihak independen yang bertugas membantu mencari solusi tanpa keputusan yang mengikat. Kemudian proses dari konsiliasi tersebut. Yang pertama adalah pertemuan pertama. Konsiliator meminta kedua pihak untuk menyampaikan kronologi dan posisi masing-masing, yaitu karyawan menuntut pesangon sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang 13 Tahun 2003, perusahaan mengklaim kesulitan finansial membuat pembayaran pesangon tidak memungkinkan. Kemudian pertemuan kedua adalah konsiliator menawarkan mediasi dengan opsi pembayaran pesangon secara bertahap. Hasil dari konsiliasi ini adalah kedua belah pihak sepakat yaitu perusahaan membayar pesangon sebesar 75% dari total yang seharusnya dalam 3 kali cicilan selama 6 bulan. Karyawan yang telah menerima kompensasi menandatangani perjanjian tertulis bahwa mereka tidak akan melanjutkan kasus ke pengadilan. Kemudian yang kedua adalah penyelesaian melalui arbitrase. Jika dari konsiliasi tadi gagal, atau salah satu pihak tidak puas, mereka dapat membawa kasus ini ke arbitrase. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengajukan ke arbitrator. Dalam kasus ini, karyawan yang merasa tawaran pesangon tidak adil mengajukan permohonan arbitrase kepada lembaga arbitrase hubungan industrial.
Dan prosesnya yang pertama adalah sidang pertama. Arbitror mendengarkan argumen dari kedua pihak, yaitu perusahaan mengajukan bukti keuangan untuk menunjukkan kesulitan likuiditas. Karyawan memperlihatkan kontrak kerja dan ketentuan undang-undang mengenai pesangon. Lalu sidang kedua yaitu arbitror mengadakan mediasi tambahan untuk mendorong kesepakatan tetapi tetap tidak mencapai titik temu. Dan yang terakhir adalah putusan dari arbitror. Arbitrator mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat, yaitu perusahaan diwajibkan membayar pesangon sebesar 100% sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan yang kedua adalah pembayaran dilakukan dalam waktu 12 bulan dengan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.